Assalamualaikum Pak Adi. Waalaikumsalam Pak Nur Wahid. Sehat Pak? Alhamdulillah sudah bisa Halo. gabung. Alhamdulillah. Sudah ada berapa yang gabung? Di saya terlihat ada 12 termasuk saya dan Pak Fahmi dan Bu Bulan. Assalamualaikum Pak Jadi mungkin Fahmi. dari peserta mungkin Pak Fahmi Ye, sepertinya sudah gabung ya. Assalamualaikum Pak Nur Wahid Sudarta. Alhamdulillah. Assalamualaikum Pak Triwinarta, Pak Adi, Bu Sri. Assalamualaikum Bapak Ibu semuanya. Ya, Waalaikumsalam. gimana Pak Fahmi sudah lama enggak ketemu nih? Nggih, Bapak sehat Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah nggih. Monggo mau dimulai jam berapa nih, Ki? Nah, Pak Adi sudah siap materinya ya. nggih. Bu Sri Bulan ini MC-nya jadi jenengan, Bu Bulan atau saya? Pak Fahmi, mohon Pak, nanti saya bantu untuk teknis link dan lain-lain, nggih. Oh, nggih. Saya nggih. Nuwun sewu Pak Nur Wahid dan Bapak Ibu semuanya, bisa kita mulai Bapak? Iya. Nggih. Ini saya MC dadakan ini sebetulnya nih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa binasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Bapak Nur Wahid Sudarta yang saya hormati, Bapak Triwinarta yang saya hormati, dan Bapak Ibu guru SMP Musago yang berbahagia dan saya hormati pula. Dan tak lupa khususnya Pak Adi Nugraha Setiadi selaku pemateri pada siang hari ini yang saya hormati, dan tim pengabdian Ibu Sri Wijayanti Wulandari yang saya hormati. Alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini kita akan melakukan pelatihan tentang literasi dalam internet yang akan disampaikan oleh Pak Adi Nugraha Setiadi. Insya Allah nanti kita akan berlatih bersama-sama sampai pukul 15.00. Nggih. Nah, sebelum kita mulai acara pada siang hari ini, mari kita melafalkan basmalah terlebih dahulu untuk kelancaran acara kita bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Ini sebelum kita berlanjut ke susunan acara yang pertama, mungkin perkenalan terlebih dahulu, nggih. Untuk tim pengabdian ini ada Bapak Adi Nugraha Setiadi sebagai ketua, lalu Ibu Sri Wijayanti Wulandari. Ibu Sri Wijayanti Wulandari bisa mengaktifkan kameranya Bu, biar teman-teman Bapak Ibu guru bisa pangertos. Lalu yang ketiga saya sendiri Syariful Fahmi. Saya dengan Pak Adi Nugraha maupun Bu Sri Wijayanti Wulandari ini berbeda fakultas dan berbeda program studi. Saya jujur saja baru pernah ketemu Pak Adi dan Bu Sri Wijayanti ini melalui online ini. Offline kita belum pernah ketemu kayaknya. Insya Allah belum Pak. Belum pernah ya. Ini baru pernah ketemu Bapak. Jadi selama ini diskusinya hanya lewat WA maupun Google Meet dan sebagainya. Nggih. Tanpa memperlama waktu, susunan acara yang pertama adalah nanti sambutan dari ketua pengabdian, lalu sambutan dari kepala sekolah SMP Musago, dan yang terakhir adalah inti yaitu pelatihan yang akan disampaikan oleh pemateri. Untuk yang pertama kami persilakan Bapak Adi Nugraha Setiadi untuk sambutan terlebih dahulu. Kepada Pak Adi kami persilakan. Ya, terima kasih pada Pak Fahmi selaku MC dan juga nanti mungkin jadi moderator ya Pak ya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasrofi ajmain amma ba'du. Ya, terima kasih atas kepada Pak Nur Wahid Sudarta sudah menerima kami dari tim dari UAD
Kemudian terima kasih juga kepada Bapak Ibu guru dan karyawan yang turut serta hadir dalam acara pada siang hari ini, dalam acara yang bertajuk sosialisasi keamanan berinternet ya. Ya, jadi dalam acara ini sebenarnya ini ada beberapa rangkaian acara ya. Jadi ini adalah rangkaian pertama, yaitu adalah sosialisasi untuk keamanan berinternet ya. Nanti kemudian dilanjutkan di hari-hari ke depan ada sosialisasi lagi mengenai SARS-CoV ya, dari bulan yang bulan, kemudian nanti juga ada materi dari yang diisi oleh Pak Fahmi ya. Yes. Ya, saya harap kerjasama ini ya akan berlangsung dengan baik dan akan berkelanjutan dan akan membuat hubungan baik antara kedua belah pihak dan akan semakin bermanfaat bagi kedua belah pihak juga ya. Amin. Kemudian ya terima kasih juga kepada Pak Fahmi dan juga Bu Wular atas kerjasamanya. Semoga acara kita bisa berjalan dengan lancar. Makatan mohon Pak Fahmi, sambutan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pemaparan yang kedua, sambutan akan disampaikan oleh Bapak Nur Wahid Sudarta selaku Kepala Sekolah Musago. Kepada beliau, Pak Nur Wahid, waktu dan layar kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama mari kita senantiasa memanjatkan rasa puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya, sehingga pada kesempatan siang hari ini alhamdulillah kita bisa bertemu di dalam ruang virtual dalam keadaan insya Allah sehat walafiat, tak kurang suatu apa. Salawat dan salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak dan Ibu yang kami hormati, terutama dari bapak-bapak dosen, ibu dosen dari Universitas Ahmad Dahlan yang pada hari ini pertama kali bertemu kita dalam ruang virtual dalam rangka pengabdian masyarakat dari kampus Universitas Ahmad Dahlan. Kemudian pada hari ini kami juga mengundang para Bapak Ibu Kepala Sekolah SD Muhammadiyah Sekapanewon Godian beserta guru-gurunya, barangkali ada yang bisa bergabung. Namun karena baru tadi siang juga undangan kami sampaikan, harapan kami ada 1-2 yang bisa bergabung. Monggo Bapak Ibu Kepala Sekolah SD Muhammadiyah Segodian dan juga para guru ya, memanfaatkan ruang virtual, yang mana ruang virtual bisa diikuti lebih banyak lagi. Untuk itu pada kesempatan siang hari ini kami mengaturkan yang pertama terima kasih kepada Bapak Ibu dosen Universitas Ahmad Dahlan yang telah meluangkan waktunya untuk pengabdian, dan terima kasih Bapak Ibu guru SMP Muh 1 Godian yang sudah bergabung. Terima kasih kepada Bapak Ibu dari SD Muhammadiyah Segodian yang barangkali ada 1-2 yang bergabung. Monggo bisa bersama-sama menimba ilmu
dari Bapak Ibu narasumber dari Universitas Ahmad Dahlan yang pada siang hari ini akan menyampaikan materi webinar bertajuk Literasi Keamanan Berinternet. Barangkali nanti ada banyak manfaat bagi kita semuanya, kita para pendidik, para tenaga kependidikan, apalagi di masa pandemi, tentu penggunaan internet lebih banyak kita bersinggungan dalam setiap harinya, baik dalam rangka kita pembelajaran kepada anak-anak maupun dalam rangka kita mengembangkan diri, potensi kita sebagai pendidik. Tentu tidak boleh ketinggalan, harus senantiasa mengikuti perkembangan, dan untuk itu bekal ini sangat penting, sangat baik bagi para Bapak Ibu pendidik. Untuk itu kami pihak SMP Muhammadiyah 1 Godian yang menjadi ujung dari pengabdian masyarakat Universitas Ahmad Dahlan, monggo hari ini dan hari-hari yang akan datang beberapa kegiatan yang dimulai hari ini dengan webinar terkait literasi keamanan berinternet, dan juga nanti beberapa kali akan disambung webinar lagi, dan ada barangkali luring nanti kita bisa bertemu. Monggo nanti kita persiapkan diri, mudah-mudahan apa yang disampaikan dari pihak kampus Universitas Ahmad Dahlan nantinya bermanfaat bagi kita semuanya. Kami mewakili Bapak Ibu semuanya tentu hanya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan apa yang Bapak Ibu dosen berikan kepada kami senantiasa menjadi amal ibadah panjenengan, amal jariah. Bila nanti ilmu ini berkembang, bermanfaat, tentu akan terus amalnya mengalir kepada Bapak Ibu yang memberikan ilmu. Barangkali demikian sambutan singkat kami. Sekali lagi terima kasih dan selamat mengikuti kegiatan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Demikian, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Doa-doa baik dari beliau bisa dicapai oleh Allah dan kita bisa mendapatkan manfaat dari pelatihan pada siang hari ini. Saya ucapkan selamat datang bagi Bapak Ibu dari guru SD Muhammadiyah Godian yang baru rawuh pada siang hari ini, dan Bapak Ibu di SMP Muhammadiyah Godian. Selanjutnya pada kolom chat Bapak Ibu ada pretest atau sedikit tanya jawab terkait literasi keamanan berinternet. Monggo Bapak Ibu bisa mengklik link yang sudah ada pada kolom chat itu. Monggo Bapak Ibu bisa dijawab pertanyaan-pertanyaannya, dan kita segera memasuki sesi inti, yaitu pelatihan yang akan disampaikan oleh Bapak Adi Nugraha Setiati. Mohon Bapak Ibu bisa mencermati pemaparan dari Pak Adi. Kepada Bapak Adi kami persilahkan. Baik, terima kasih Pak Fahmi. Ini saya izin untuk share screen ya. Bentar. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu guru
Ada. Bentar. Oke, sudah terlihat ya Bapak Ibu. Oke, ya selamat siang Bapak Ibu guru SMP Muhammadiyah 1 Godia, dan juga tadi ada undangan untuk Bapak Ibu guru SD Muhammadiyah Segodean nih. Baik, pada siang hari ini saya ingin sharing saja dan juga mungkin nanti lebih banyak diskusinya kepada Bapak Ibu guru sekalian, karena mungkin ini berkaitan dengan kasuistik ya, maksudnya sifatnya mungkin berbeda kasus antara pengalaman Bapak Ibu dengan satu dengan yang lain ya. Ya nanti di sini yang pertama akan saya sampaikan adalah mengenai privasi berinternet ya, privasi dalam keamanan digital ya. Jadi kalau kita misalnya bicara tentang perlindungan data atau misalnya tentang keamanan data ya, ibaratnya kita sedang melihat sebuah sistem ya. Sebuah sistem artinya terdiri dari beberapa komponen atau beberapa aspek ya. Jadi kalau di perlindungan data ini biasa disebutnya dengan ekosistem, atau di sana terdiri dari banyak lapisan atau banyak aktor ya di sana. Jadi tiap aktor tersebut memiliki tanggung jawab masing-masing. Nah, aktor di sini misalnya apa sih? Misalnya kita sebagai pengguna, ini kepengguna juga salah satu aktor, kemudian nanti ada penyedia layanan internet misalnya seperti itu, Telkomsel misalnya, atau Telkom, yaitu sebagai aktor kedua. Kemudian aktor ketiga yaitu misalnya media sosialnya, misalnya Facebooknya. Facebooknya itu adalah aktor lain yang juga memiliki tanggung jawab untuk melindungi data ya. Jadi pemrosesan data itu sebuah satu kesatuan ya, dari mulai pengumpulan, misalnya kita mengisikan form ke sebuah formulir ya, kemudian kita kirimkan, nah itu ada pengumpulan data, kemudian nanti mungkin ada penggunaan datanya tersebut, kemudian nanti ada misalnya jika diperlukan ada yang namanya dengan penghapusan data. Nah di sini kita sebagai pengguna juga punya tanggung jawab untuk mengelola data pribadi kita agar nanti tidak disalahgunakan oleh orang lain. Nah, di sini kita lihat mengenai data pribadi di media sosial ya. Kalau kita lihat di RUU PDP ya, RUU PDP ini undang-undang yang masih direncanakan ya. Jadi sudah sejak bertahun-tahun lalu masih jadi rencana. Padahal ini fungsinya sangat bermanfaat bagi masyarakat ya. Setiap perlakuan terhadap data seorang klien harus diberikan secara bebas atau berdasarkan keinginan atau tanpa tekanan, atau dengan kata lain harus dengan persetujuan dan izin dari klien si pemilik data. Jadi misalnya ini kita mungkin yang paling marak tuh tentang ojol ya sebenarnya. Jadi si pemilik aplikasi ojol itu harus memberikan konfirmasi kepada kita ya mengenai data apa saja yang akan mereka gunakan, kemudian data tersebut akan digunakan untuk apa saja, itu mereka harus memberikan konsen ya kepada kita sebagai user ya. Itu kalau misalnya RUU PDP ini sudah sah, nanti seharusnya mereka memberikan konfirmasi seperti itu ya, konfirmasi ya. Nah, seorang pengguna media sosial atau situs atau konsumen e-commerce ya, baik itu misalnya yang kita tahu adalah Tokopedia, Bukalapak, Lazada dan lain-lain, itu memiliki hak privasi ya, hak privasi. Jadi, hak tersebut adalah antara lain adalah hak agar data pribadi tersebut bisa dihapus ataupun diremajakan atau diupdate ya. Kemudian berhak agar data pribadi itu dilindungi kerahasiaannya ya.
seperti yang terjadi beberapa bulan lalu mengenai bocornya data user Tokopedia ya. Seharusnya kita sebagai kalau kita misalnya sebagai korban ya, kita seharusnya bisa menuntut Tokopedia untuk bertanggung jawab agar data kita pulih lagi ya. Nah ini kita memiliki hak agar data pribadi kita dilindungi kerahasiaannya ya. Ya data-data yang pribadi tersebut misalnya nomor KTP lah, kemudian nomor lokasi di mana kita tinggal, kemudian di sini ada identifikasi dari faktor fisik, ya, genetik, mental, agama, sosial, budaya, ya, dan ekonomi dari seseorang. Kemudian hak ketiga adalah kita ketika terjadi perekaman atau penggambaran atau profiling sebuah seseorang, ya, misalnya kita di profiling, harus seizin si pemilik profil tersebut ya. Jadi kita harus memberikan consent, izin agar data kita direkam ya. Nah, kemudian kembali lagi ke soal tadi ya di e-commerce misalnya di Tokopedia tadi. Bagaimana jika data kita terlanjur sudah tersebar ya? Nah, yang pertama kita lakukan ya mengulang kata sandi atau menuliskan ulang kata sandi, kemudian menggunakan kata sandi yang sulit untuk ditebak ya, atau bisa kita menggunakan password manager ya, ini untuk yang mungkin lebih expert lagi atau lebih memahami mengenai IT, nanti bisa menggunakan dengan password manager di sini. Nah, untuk membuat kata sandi yang rumit ya, itu ya sebaiknya tidak bisa terbaca ya, artinya merupakan kombinasi yang tidak bisa terbaca atau tidak ada dalam kamus ya, seperti itu. Misalnya jadi terdiri dari gabungan angka, kemudian gabungan huruf kecil ya, huruf kapital, huruf khusus ya, tanda baca ya, dan lain-lain. Itu akan membuat orang lain menjadi lebih sulit untuk menebak kata sandi kita. Nah, kata sandi yang biasa beredar kan misalnya menggunakan angka 1, 2, 3, 4, 5, 6 ataupun menggunakan kata password ya, atau menggunakan nama kita bahkan, atau yang paling sering adalah menggunakan tanggal lahir ya, tanggal lahir. Nah, misalnya kita sudah diketahui didapatkan KTP-nya, kemudian kita diketahui tanggal lahirnya, nah orang lain bisa dengan mudah untuk menebak kata sandi yang ada pada aplikasi kita ya, seperti itu. Nah, kemudian jangan juga memberikan kata sandi kepada orang lain ya. Jadi kata sandi itu sebaiknya ya disimpan kita sendiri ya. Kemudian rutin untuk mengubah kata sandi secara teratur ya, untuk menjaga kerahasiaan dari kata sandi yang mungkin sudah tersebar ya. Nah, kemudian ya ini jadi nomor 4 ini sebenarnya menjadi apa ya? Seperti pisau bermata dua ya. Jadi kalau kita sering mengubah kata sandi itu biasanya juga nanti akan lebih mudah untuk lupa kata sandi yang kita gunakan ya. Jadi harus berhati-hati juga ketika kita mengubah kata sandi secara teratur ya. Kemudian kelima, menggunakan two-factor authentication. Ya, di sini tentu saja ini akan mempersulit atau mencegah peretas untuk mengakses informasi. Ya. Yang kita gunakan untuk mencegah yang namanya salah satunya adalah untuk mencegah terjadinya hacking di WhatsApp ya. Kemarin sempat ada yang memberikan informasi bahwa dia mendapatkan pemberitahuan ya dari WhatsApp, di WhatsApp-nya ada pemberitahuan bahwa dia dikirimkan kode verifikasi untuk login WhatsApp. Jadi itu berarti ada device lain atau ada orang lain yang menggunakan device lain ya. Dia mengakses atau mencoba mengakses WhatsApp kita ya. Nah, jika itu dilakukan atau jika kode verifikasinya itu kita berikan ke orang lain tersebut, nah orang lain tersebut otomatis akan bisa mengakses WhatsApp kita atau mengambil alih WhatsApp kita. Ya. Nah, dengan menggunakan two-factor authentication ini, kita akan nanti diminta untuk mengetikkan sebuah kombinasi nomor ya, kalau di WhatsApp ya, menggunakan kombinasi nomor, kemudian untuk login kita akan menggunakan kombinasi nomor tersebut. Dan jika lupa nanti kita akan
mengaktifkan atau mereaktifkannya lagi menggunakan email ya. Nah, ini cukup mudah sih kalau untuk verification, nanti akan kita coba ya di WhatsApp ya. Nanti akan kita coba di akhir ya. Kemudian yang keenam, ya ini jarang juga orang ketahui ya, atau jarang juga orang lakukan ya, membaca kebijakan privasi atau privasi policy ya. Jadi apa saja yang biasanya aplikasi tersebut gunakan, aplikasi tersebut akses ya, apa saja ya. Seperti yang digunakan oleh ojol ya pinjol yang digunakan oleh pinjol, mereka bisa mengetahui nomor-nomor yang ada pada kontak kita ya, karena mereka diberikan izin oleh kita untuk mengakses kontak. Ya, seperti itu yang terjadi ya, sehingga mereka bisa leluasa untuk menelpon, meng-SMS ya, mengirim WA ke kontak-kontak yang ada pada handphone kita ya. Jadi orang yang tidak tahu mengenai kita pun nanti bisa mendapatkan teror lah, istilahnya seperti itu ya. Karena misalnya kita misalnya telat untuk membayar pinjaman ya, seperti itu. Nah, kalau di Muhammadiyah ya, ini saya dapatkan dari kode etik netismu ya, dari Majelis Pustaka Informasi Pimpinan Pusat Muhammadiyah ya, namanya Akhlakul Medsos ya. Jadi dalam bermedia sosial, netismu senantiasa berlandaskan pada akhlakul karimah sesuai dengan tuntunan dan Al-Quran dan hadis ya. Ini untuk lebih rinci nanti mungkin bisa kita lihat ya di sumbernya ya, di kode etik netismu ini. Tapi intinya ya, kita harus berakhlakul karimah sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan hadis. Nah, ini cegah penyalahgunaan informasi. Kalau di sini pada tahun 2009 ya, Facebook sebagai penyelenggara sistem elektronik, dia didenda 5 miliar US dollar atau sekitar 70 triliun ya. Ini kepada Komisi Perdagangan Federal Amerika Serikat ya, atas pelanggaran privasi data pengguna ya. Nah, di sini pemerintah juga berupaya melindungi kepentingan umum agar penyalahgunaan informasi dan transaksi elektronik tidak terjadi di Indonesia ya. Indonesia sudah punya UU ITE, tapi sayangnya UU ITE itu lebih digunakan untuk hal yang lain ya, untuk hate speech ya, untuk penghinaan ya, untuk pornografi ya, dan lain, tapi malah kurang untuk melindungi data masyarakat di Indonesia ya, kurang diaktifkan di sana ya. Kemudian denda konten ilegal ini misalnya, jadi kalau kita misalnya menemukan sebuah konten atau sebuah tayangan di media sosial atau di TV ataupun di internet ya, kita bisa melaporkannya ke Kominfo ya, dan juga nanti misalnya kalau misalnya ada delik pidananya, mungkin kita bisa laporkan juga di kepolisian ya. Jenis konten yang ilegal ya, antara ini ya pornografi, kemudian mengenai perdagangan narkoba ya, kemudian ada radikalisme ya, dan ada juga human trafficking atau perdagangan manusia ya. Mengenai password ya, kita skip dulu. Nah, ini tadi soal password ya, yang tadi bagaimana memilih password yang baik ya. Jangan gunakan password yang dengan kata umum atau kata yang ada pada kamus ya. Gunakan campuran huruf, angka, tanda baca, simbol ya, dan lain-lain. Kemudian jangan gunakan password yang sama di semua platform ataupun perangkat ya. Jadi ini seperti tadi ada seperti pisau bermata dua ya. Jadi misalnya kita menggunakan banyak password di banyak aplikasi ya, jadi lebih mudah lupanya ya, untuk mengingat password ya. Ganti secara berkala ya, kemudian jangan berbagi dengan siapapun. Nah, kemudian di sini ada grafik atau statistik ya, mengenai pengguna media sosial pada tahun 2019 ya, saya ambilnya.
Ada terdapat 130-an juta pengguna YouTube, ada 125 juta pengguna WhatsApp, dan 121 Facebook, 120 juta Instagram, dan 78 juta Twitter ya. Nah, saat ini banyak modus serangan siber dunia maya itu seperti phishing ya, phishing dan juga social engineering. Kalau phishing nanti akan kita coba bahas sedikit. Bentar di slide. Kita lihat sini dulu ya. Nah, kalau phishing di sini ya, phishing itu ibaratnya dari kata fish ya, ikan ya. Jadi atau memancing ya, fishing, memancing. Ya, di sini phishing ini berarti memberikan apa ya? Memberikan pancingan agar kita memakan kailnya ya. Dan kita Pak Adi, mohon maaf, apakah bisa di-present lagi karena ini tertumpuk dengan presentingnya dari iya. peserta? Oh, iya, sebentar. Ya, di sini ya kita lihat mengenai phishing ya di sini. Nah, phishing itu tadi ibaratnya memancing ya, memancing kail, menggunakan kail agar kita sebagai korbannya akan terpancing dan memberikan informasi yang ada pada kita ya. Jadi kalau sebentar kita cek ada contohnya di sini. Nah, atau pengelabuan ya kalau dalam Wikipedia. Jadi kalau kemarin misalnya Bapak Ibu punya Facebook ya, kemudian ada sebuah postingan dari orang atau dari grup ya, dan Bapak Ibu di tag ya, jadi ada di sana ada puluhan atau ratusan orang yang di tag, dan di postingan tersebut biasanya muncul foto-foto atau gambar yang apa ya, berbau pornografi ya, seperti itu ya. Nah, itu ujungnya adalah web phishing ya. Kenapa web phishing? Jadi ketika ada orang yang sengaja mengklik atau tidak sengaja ataupun tidak ya, dia mengklik gambar dari postingan tersebut, maka dia akan otomatis masuk ke dalam web phishing. Nah, web phishing ini berbahaya atau tidak sih? Sebenarnya ini tidak berbahaya ataupun belum berbahaya ya. Ini yang berbahaya ketika kita memberikan informasi yang kita punya. Jadi misalnya saya kemarin sempat mencoba mengeklik ya, klik gambar tersebut, kemudian nanti saya di forward atau diteruskan ke web yang beralamat ini ya, Philip News 204 t15.ddns.net ya. Ini sebenarnya tidak mutlak seperti ini ya, tapi yang saya dapatkan webnya seperti ini. Dan tampilannya pun seperti ini. Jadi ini akan sangat mirip ketika kita mau login Facebook ya. Akan sangat mirip dengan ketika kita login Facebook ya. Nah, ketika jadi web phishing seperti ini itu tidak berbahaya, tapi akan berbahaya ketika kita memasukkan alamat email, nomor telepon, dan juga kata sandi, kemudian kita klik login. Ya. Nah, yang berbahaya adalah yang bila kita melakukan hal tersebut, kita login ke situ. Nah, data yang kita ketikkan ini akan direkam oleh orang yang tidak bertanggung jawab atau bukan dari Facebooknya, tapi ini adalah web tiruan yang digunakan untuk mengambil informasi dari korban-korbannya ya. Orang yang terpancing untuk mengeklik gambar tadi ya. Ini dia orang yang menjadi korban ya, seperti itu. Jadi kalau kita bicara tentang web phishing ya, web phishing itu bisa jadi berbahaya ketika kita memberikan informasi akun kita ya, seperti itu. Kemudian saya lanjutkan lagi ya.
Nah, social engineering itu adalah metode penyamaran ya. Jadi merayu misalnya ataupun ada orang yang menelpon kita kemudian pura-pura menjadi teman kita ataupun menjadi saudara jauh kita. Ya mungkin Bapak Ibu pernah mengalami atau mendapatkan telepon seperti itu ya. Itu adalah salah satu contoh dari namanya social engineering ya. Jadi dia berusaha untuk menjadi seseorang yang dekat dengan kita ya, ataupun mengenali kita ya, supaya kita nanti memberikan informasi lebih mengenai diri kita ya, seperti password dan juga informasi-informasi lain. Nah, kemudian tips untuk menghadapi tadi ya, misalnya phishing ya, supaya media sosial kita tidak diambil alih oleh orang lain, ataupun misalnya WhatsApp kita tidak dibajak oleh orang lain ya. Jika kita menemui web phishing ya, kita jangan panik ya. Kemudian tetap tenang, kemudian jika kita sudah terlanjur melakukan login, ya kita segera hubungi atau segera kita menghapus, mengganti password yang ada pada aplikasi kita ya, Facebook, kemudian misalnya email ya. Biasanya phishing ini juga banyak yang muncul di email ya. Kemudian lapor polisi ya kalau misalnya diperlukan ya. Kemudian tips menghadapi social engineering ya, melaporkan ke instansi yang bersangkutan ya. Jadi informasi yang tanpa sengaja kita bocorkan kepada pelaku, kemudian melaporkan cara, kelemahan dan juga kerugian ya kepada pihak yang berwajib ya. Kemudian melakukan sosialisasi modus ya, social engineering yang digunakan ya untuk mencegah agar orang lain tidak mengalami hal yang sama ya. Kita skip dulu yang ini. Nah, ini kalau hoax ini sudah cukup banyak yang kita nanti akan bahas lagi ya. Nah, ini kalau di masa pandemi ini banyak yang ya, banyak sekali sekarang yang jual beli menggunakan e-commerce ya. Jadi pada tahun 2019 atau hingga April 2019 itu melaporkan ada 19.000 kasus ya. Sudah bayar tapi barang tidak diterima ya. Nah, bagaimana cara agar kita tidak menjadi korban penipuan belanja online ya? Yang pertama adalah melakukan riset terhadap situs tempat berbelanja ya. Tidak hanya tempat berbelanja saja, tapi juga si pelapaknya juga kita melakukan riset atau kita lihat secara mendetail ya, bagaimana ratingnya, kemudian bagaimana reviewnya orang-orang ya. Ini ada yang mengangkat tangan ini, bagaimana Pak Fahmi? Perlu dijawab atau saya teruskan dulu? Ya, kita lanjutkan dulu ya. Mungkin dilanjutkan dulu saja Pak. Oke. Kemudian mengamankan ya personal PC ya ataupun handphone kita ya. Kemudian memeriksa kebijakan situs terhadap data privasi ya. Nah, beda cerita dengan kemarin kalau rame mengenai ribut-ribut mengenai COD ya, COD ataupun jadi orang berbelanja ya, saya berbelanja, kemudian saya pembayaran menggunakan COD ya, ataupun saya bayar di tempat ya, bayar di tempat ketika barang sudah dikirimkan. Nah, kemudian yang bikin ribut itu adalah ketika si pembeli ataupun saya itu kemudian tahu kalau barangnya palsu atau barangnya yang dikirim itu tidak sesuai dengan harapan saya. Kemudian saya buka, tapi saya tidak mau membayar dan saya kembalikan ke kurir. Nah, itu kemudian menjadi viral karena kita marah ataupun saya sebagai pembeli itu marah kepada orang yang tidak tepat ya, maksudnya karena saya marahnya ke kurir ya, padahal kurir juga tidak bisa memberikan jawaban untuk bagaimana untuk menyelesaikan permasalahan mengenai barang yang tidak sesuai dengan pengiriman. Yang kemarin terjadi kan karena si pembeli itu sampai mengacungkan pedang samurai ya kepada si kurirnya, padahal kurirnya dia juga hanya melakukan pekerjaannya saja, dia hanya mengantarkan pesanannya saja, tidak
tidak sebagai perpanjangan tangan dari si penjual ya. Jadi mereka kalau mereka dimaki-maki juga mereka ya bukan tempatnya ya, karena mereka hanya mengantarkan ya. Nah kalau seperti itu ya sebaiknya jangan, saya sebagai pembeli kalau itu curiga barangnya tidak sesuai dengan apa yang saya inginkan atau saya pesan, saya tidak perlu buka ya. Kemudian saya kembalikan lagi ke kurirnya supaya kurirnya nanti kembalikan ke si penjual ya, seperti itu, supaya nanti kurirnya juga merasa sudah melakukan tugasnya, kemudian barang yang disampaikan itu pun juga ditolak dengan baik-baik dan bisa dikembalikan ke si penjual ya, seperti itu. Jadi tidak ada yang rugi seperti itu. Ya mesti ya tetap rugi, kita sebagai pembeli juga rugi karena kita rugi waktu untuk membeli ya, untuk merugi waktu untuk membeli, kemudian menunggu ya, kita juga rugi ya. Ya kembali lagi ke ya, belanja online ya. Nah, baca kebijakan pengembalian barang ini tadi soal COD ya. Barang dibeli tidak bisa dilihat secara fisik ya, harus ada garansi kalau barang yang diklaim cacat ya. Jadi harus hati-hati melihat deskripsi barang ya. Kemudian jangan mudah tergoda barang murah ya. Ini yang sering banget terjadi di misalnya di Lazada seperti itu. Kalau saya sempat ikut grupnya di Facebook ya, jadi banyak orang yang apa ya, mereka sebenarnya bisa mengetahui kalau yang mereka beli itu bukan barang asli ya. Jadi ada foto handphone, kemudian barangnya cuma berapa, 39.000 misalnya. Nah kemudian orang beli, ternyata yang datang hanya case saja ataupun bubble wrap saja ya. Ya kamu bayar 39.000 mau dapat handphone, kamu ngimpi dari mana gitu, seperti itu ya. Jangan mudah tergoda untuk membeli barang yang murah ya. Kemudian periksa paket barang dengan membaca deskripsi produk secara baik-baik ya. Kita skip dulu ya. Nah, di sini ada pertanyaan misalnya. Bolehkah kita memposting screenshot percakapan WA kita ya, kemudian kita kirimkan ke orang lain atau kita posting di Facebook atau Instagram ya. Nah, ini sebenarnya boleh atau tidak boleh ya. Tidak bolehnya adalah untuk etikanya sebenarnya kita tidak boleh membeberkan privasi orang lain ya, ataupun chat orang lain kan juga termasuk privasi dirinya sendiri ya. Jadi misalkan saya chat dengan istri, kemudian istri saya kan juga menuliskan chat di sana ya. Nah ketika saya men-share ke dunia maya, kemudian saya tidak meminta izin kepada si istri, kemudian istri merasa keberatan, nah berarti saya keliru ya, karena saya sebenarnya memberikan atau menyebarkan privasi dia ya, seperti itu. Jadi di sini intinya adalah kita sebenarnya tidak boleh untuk mengirimkan screenshot percakapan orang lain ya, kecuali kita sudah diberikan izin ya, atau kita sudah meminta izin ya. Nah kedua nih misalnya menambahkan nomor telepon teman ke dalam WA group ya. Nah di sini ini sering kita lakukan juga ketika misalnya sedang berkumpul dengan grup yang baru gitu ya, atau misalnya kita sedang rapat di tempat lain. Nah ketika kita membuat grup baru ya, kemudian ada orang yang tidak datang misalnya, nah kita secara inisiatif memasukkan dia ke dalam WA grupnya. Ini sebenarnya kurang etis juga, tidak beretika juga ya, karena di sana di WA group di WhatsApp tersebut kan tertanam yang, atau kita melekat yang namanya nomor handphone ya. Jadi nomor handphone tersebut sejatinya adalah data pribadi juga. Jadi ketika kita memasukkan orang lain ke dalam sebuah grup, maka nomor handphone tersebut juga nanti akan terbaca oleh orang lainnya. Seperti ini sebaiknya kita meminta izin dulu kepada si orang yang akan dimasukkan ke dalam grup tersebut supaya mereka bisa masuk ke dalam grup ya. Jadi meminta izin terlebih dahulu sebelum dia dimasukkan ke dalam WA grup ya, seperti itu. Kayaknya seperti itu. Kemudian, nah ini yang ketiga ini cukup cukup rawan ya, menyimpan password di dalam ponsel ya. Sebenarnya ini juga sebagai salah satu cara untuk supaya kita lebih mudah untuk mengingat
password yang ada pada aplikasi kita ya, tapi ini bisa jadi bumerang ya ketika misalnya HP kita diambil alih oleh HP kita dipegang oleh orang lain ya, misal seperti itu, atau misal HP kita hilang, atau misal HP kita di servisan ya, misalnya kita dia akan dilihat oleh orang lain ya, itu kan ada celah bagi orang lain untuk melihat password yang ada pada handphone kita ya. Jadi di sini sebaiknya tidak dilakukan ya, sebaiknya. Kemudian ya tentang tadi privasi ya, data pribadi ya. Nah, data pribadi di sini adalah setiap data yang tentang seseorang ya, baik yang itu teridentifikasi dan atau dapat diidentifikasi secara tersendiri, atau nanti dikombinasikan dengan informasi lainnya, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem elektronik dan atau non elektronik. Di sini menurut RUU Perlindungan Data ya. Nah, privasi ini adalah hak yang melekat pada diri kita ya, untuk menentukan apakah data kita itu akan dikomunikasikan atau tidak kepada pihak lain ya. Jadi orang lain tidak bisa serta-merta memberikan data pribadi kita kepada orang lain, karena dari data kita itu ada melekat privasi kita ya, atau data kita ya. Jadi harus atas seizin kita baru orang lain tersebut bisa menyebarkan data kita. Nah, di sini jenis-jenis data pribadi yang bisa kita lihat di sini, ada data pribadi umum dan ada data pribadi yang spesifik ya. Kalau data pribadi umum termasuk nama lengkap, jenis kelamin, kemudian kewarganegaraan, agama ya. Kemudian data pribadi yang dikombinasikan dengan data lain ya untuk mengidentifikasi seseorang. Kemudian data pribadi yang spesifik ya, itu ada rekam medis seperti itu, rekam medis, kemudian data biometrik, data genetika ya, kemudian kehidupan dan atau orientasi seksual, kemudian pandangan politik ya, kemudian catatan kejahatan, kemudian data anak itu juga termasuk data spesifik, dan data keuangan pribadi ya, dan data lainnya yang sesuai dengan ketentuan di undang-undang. Nah, misalnya di sini kenapa data pribadi harus kita lindungi ya, harus kita lindungi dan harus orang lain lindungi ya. Nah, di sini saya zoom ya. Ada data spesifik dan data pribadi ya. Jadi data pribadi itu ada nama, kemudian aktivitas media sosial, alamat ya. Nah, dampaknya ketika data pribadi itu disalahgunakan, itu akibatnya adalah tindak kriminal ya, seperti itu. Nah, berbeda dengan data spesifik ya, ini termasuk catatan hukum, kemudian rekam medis, agama ya. Akibatnya itu bisa terjadi yang namanya praduga atau ya judgment ya, terkena diskriminasi atau prasangka buruk ya. Jadi dua hal yang berbeda di sini, tapi juga dua-duanya perlu kita pahami ya. Nah, kemudian ya ini salah satu contoh yang apa ya, yang berbahaya juga ya, ketika kita memposting foto kita close up wajah dengan KTP ya. Nah, karena seperti ini akan sangat mudah sekali untuk akan sangat mudah bagi orang lain untuk menyalahgunakan data kita, contohnya untuk membuat rekening pinjol ya, pinjaman online ya. Ini nanti yang akan ditagih adalah kita ya, karena kita yang memiliki data di foto tersebut, tapi orang lain yang minjam ya, begitu. Nah, ya seperti tadi ketika kita bicara tentang pinjaman online ya, di setiap penginstalan pinjaman online itu nanti akan ada permintaan izin untuk mengakses apa saja yang mereka perlu, seperti kontak, kamera ya, dan lain-lain. Nah, jika kita lihat juga di aplikasi-aplikasi yang kita install ya, seperti ini, mereka bisa mengakses berbagai macam ya, seperti kamera, kontak, lokasi ya, mikrofon, telepon, kemudian storage ya. Ini semua mereka bisa akses ya di handphone kita. Jadi
ya kita perlu hati-hati juga ketika kita menginstal aplikasi-aplikasi yang mengizinkan seperti ini ya. Nih, jaminan privasi sangat lemah ya. Data digital pengguna belum dilindungi ya karena belum ada undang-undangnya ya. Yang ada hanya UU ITE ya. UU ITE ini juga belum mampu untuk melindungi data konsumen ya, seperti itu. Ya, ini masih banyak kasus ya mengenai pelanggaran privasi ya, seperti ini didapatkan dari kalau dulu awal-awal Gojek tuh ya, awal-awal Gojek. Jadi driver bisa menyimpan nomor si konsumen ya. Jadi ketika misalnya sudah order, kemudian nanti misalnya kalau drivernya iseng ya, mereka bisa ngubungi langsung ke si konsumennya ya. Nah, kalau misalnya konsumennya itu terganggu ya, itu berarti melanggar privasi ya. Nah, ini tadi soal pinjol ya, pinjaman online. Sudah sering, saya sendiri pernah beberapa mengalami yang mendapatkan SMS ataupun mendapatkan WA ya mengenai untuk menyuruh seseorang untuk melunasi pinjamannya ya. Misalnya di sini kalau di sini adalah penyerangan pribadi ya di sini ya. Jadi kalau di debt collector ya ataupun di pinjol ilegal ya, mereka biasanya akan melakukan hal-hal yang tidak normatif ya, nggak bermoral ya. Mereka akan membombardir akun-akun, membombardir WhatsApp yang ada di kontak kita dengan mengirimkan ancaman-ancaman, dan juga mungkin kalau di sini nama keluarga bla bla bla, dengan ini saya menyatakan bahwa saya ini agak kasar ya, seharga 1 juta sekian ya, untuk lunasi hutang saya di aplikasi InCash ya, dijamin puas, yang minat segera hubungi bla bla bla, terima kasih. Nah, di sini ini kan menyerang pribadi dan juga padahal pun dia hanya hutang 1 juta, tapi harga dirinya diinjak-injak ya, artinya dianggap menjual diri ya, seperti ini. Ini yang disebarkan oleh debt collector ya. Kemudian juga ini ada juga hati-hati dengan orang ini siapa bla 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 karena sudah mencabuli anak di bawah umur. Dan ini kan menjadi menuduh orang lain melakukan kejahatan padahal dia tidak ya, atau dia hanya sebagai nasabah pinjaman online ya. Nah, kemudian ya di sini di kanan ini yang bisa kita lihat, ini adalah contoh mengenai ini bukan web phishing ya, bukan alamat palsu ya, tapi di sini ini memberikan seperti mengiklankan aplikasi ya, seperti ini ya. Jadi ketika kita misalnya mendapatkan seperti ini, sebaiknya jangan kita klik karena nanti ya dia akan mendownload file APK ya, atau .apk ya, atau aplikasi untuk Android ya. Jadi ketika kita klik ini nanti akan otomatis mendownload, dan untuk menginstalnya biasanya di Android itu biasanya akan keluar notifikasi ya, ataupun izinkan seperti itu ya, untuk memberikan konfirmasi apakah aplikasi ini ingin diinstal atau tidak. Nah, kalau kita tidak hati-hati, maka biasanya kita klik linknya seperti ini, kemudian nanti akan muncul downloadnya, kemudian setelah selesai nanti akan otomatis menginstal. Nah, kalau kita tidak hati-hati, biasanya kita akan mengizinkan atau klik iya atau klik izinkan ya, nanti akan otomatis terinstall. Nah, ketika kita mengklik install, itu ada kemungkinan nanti
si aplikasi tersebut bisa langsung mengakses kontak-kontak yang ada pada handphone kita ya. Jadi perlu diperhatikan bahwa untuk jika kita menemukan link atau kita mendapatkan link seperti ini dari orang lain maupun orang yang tidak dikenal, ya sebaiknya kita curiga terlebih dahulu ya. Kita bersikap skeptis terlebih dahulu, kita curiga terlebih dahulu agar kita terhindar dari yang namanya penyalahgunaan data oleh pinjaman online ya. Yang seperti ini biasanya sering terjadi. Nah, ini salah satu dampak dari pinjaman online yang membuat orang tertekan ya hingga mengakhiri hidupnya ya. Ini salah satu dampak dari pinjaman online. Kemudian dampak juga dari debt collector-nya yang bisa dibilang biadab ya, karena mereka biasanya memaki-maki ketika menagih hutang, kemudian mereka melakukan kekerasan dan juga memberikan fitnah-fitnah ya kepada fitnah-fitnah terhadap kita dan disebarkan ke nomor-nomor yang ada pada handphone kita ya. Jadi modusnya salah satunya seperti ini ya. Kita misalnya melihat di aplikasi atau di web ya, misalnya di web, kemudian kita melihat ada gambar untuk simulasi pinjaman misalnya sejuta kita bisa cicil selama berapa hari, kemudian dengan bunga berapa persen. Nah, mungkin awalnya kalau kita perhatikan itu akan terlihat sangat menarik ya, karena misalnya seperti kita lihat pinjamannya memiliki bunga yang sangat rendah ya, sampai-sampai itu terlalu rendah untuk di OJK ya, terlalu rendah untuk sebagai sebuah pinjaman ya menurut Bank Indonesia ya. Jadi mustahil bunganya akan serendah itu ya. Itu yang ditampilkan di iklannya ya. Kemudian ketika di aplikasinya misalnya kita sudah tertarik kemudian kita install aplikasinya ya. Nanti kita akan ditemui dengan yang namanya simulasi pengajuan limit ya. Jadi kita misalnya kita disuruh membuat simulasi, kita yang mengajukan berapa juta misalnya seperti itu ya. Nah, setelah kita misalnya ketikan 5 juta ya, nanti aplikasi tersebut akan berpura-pura membuat kalkulasi ya, buat pura-pura mengecek oleh admin keuangannya ya, seperti itu, melakukan pengecekan keuangan supaya kita penggunanya melihat itu sebagai sebuah proses yang benar-benar dilakukan ya, padahal tidak ya. Pengguna kemudian akan diarahkan untuk setelah beberapa lama kemudian pengguna akan diarahkan untuk mengeklik untuk menyetujui limit tersebut ya. Jadi nanti ada tombol OK ataupun saya setujui ya limit. Nah, curangnya mereka adalah di mana tombol tersebut juga oleh pihak aplikasi itu digunakan untuk tombol untuk menyetujui bahwa pinjaman akan diproses. Jadi ketika kita misalnya hanya ingin OK untuk simulasi saja, tapi mereka menganggapnya itu sebagai afirmasi untuk menyetujui peminjaman ya. Jadi ada kecurangan di sini ya, ada celah yang di sini bagi kita ya. Nah, kemudian nanti kita diminta untuk mengisi, kemudian mau dicairkan lewat mana ya. Kemudian nanti ada pencairan yang tanpa konfirmasi ya. Di sini kalau kita misalnya tidak sering mengecek rekening ya, nanti kemudian tiba-tiba ada tagihan aja seperti itu ya. Nah, ini ada pencairan yang tanpa konfirmasi ya. Karena ketika kita melakukan klik tadi sebelumnya ya, pengguna sudah dianggap menyetujui ataupun menyerahkan data yang ada pada handphonenya ya kepada si peminjaman online tadi ya. Baik itu bisa menyadap kontak ya, kemudian galeri ya, sosial media, kemudian lokasi ya, kemudian telepon ya, dan lain-lain. Pokoknya mereka bisa mengakses banyak hal ya dari handphone kita kalau mereka mau ya. Karena kita sudah
ibaratnya kita sudah memberikan konfirmasi untuk peminjaman tersebut ya. Nah, tadi ya pencarian tanpa konfirmasi, kemudian tahu-tahu ada uang datang, kemudian padahal apa ya, di iklan padahal katanya 90 hari itu padahal sudah cukup panjang ya. Tetapi pada hari ke-6 atau ke-7 dia sudah ditagih ya, seperti itu. Itu adalah salah satu tanda bahwa Anda berhubungan dengan lintah darat online ya, seperti itu. Ya, ini perlu berhati-hati juga untuk pinjaman online. Seperti yang terjadi, kalau contohnya yang barusan terjadi ada di sekolah anak saya ya, kemarin ada seorang gurunya yang terpaksa harus dirumahkan ya, karena jadi dia meminjam pinjaman online, kemudian entah dia terlambat melunasi ataupun karena pinjolnya yang curang ya, jadi si debt collector akan meneror nomor-nomor yang ada pada si guru tersebut ya, guru anak saya tersebut ya. Jadi ketika padahal kan handphone si bu guru itu tadi kan terdapat banyak kontak dari orang tua murid ya, orang tua murid yang ada di sekolah tersebut. Jadi dampaknya adalah sekolah menjadi menjadi kena getahnya ya, karena si guru tadi meminjam pinjaman online, kemudian yang ditagih adalah, yang merasa diteror adalah seluruh kontaknya, yang termasuk di situ adalah orang tua dari murid. Makanya guru tersebut terpaksa harus dirumahkan terlebih dahulu untuk menyelesaikan pinjaman online-nya ya, seperti itu. Nah, kemudian ya kemarin saya sempat berbincang dengan Pak Nur Wahid ya mengenai ini pembayaran link yang palsu ya, atau struk ATM palsu ya. Sebenarnya untuk modus mengenai struk ATM palsu ini sudah cukup lama ya, atau sudah sejak berapa ya? Mungkin sejak 2010-an ya. Jadi di sini modusnya adalah kalau di sini ini gambarnya buram sekali ya yang kiri. Ada orang memfoto struk ATM ya, struk ATM. Kemudian di edit ya oleh pelaku kejahatan ya. Modusnya adalah dengan melakukan, misalnya kalau dicontohkan kemarin adalah melakukan pembayaran SPP ya, seperti itu ya. Jadi pembayaran SPP, kemudian ada orang mengaku sudah membayar SPP di sini, bla 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 bla, sebesar misalnya yang ditagihkan sebesar 500.000, tapi si pelaku dia bilang sudah mengirimkan 1.500.000 ya, seperti itu, dengan menyertakan atau memberikan gambar foto seperti ini ya, misalnya sudah mengirimkan, Pak, saya sudah mengirimkan uang sebesar 1.500.000 ke sekolah untuk membayar SPP, tetapi ini terlalu saya salah mencet sehingga uangnya berlebihan, Pak. Kemudian kalau misalnya si sekolah itu tidak hati-hati ya, atau tidak curiga, maka mereka bisa ikut arus dalam si modus tersebut ya. Jadi nanti diminta untuk mengembalikan kelebihannya dengan kirim manual ke pelaku ya. Jadi modusnya seperti itu. Jadi mereka mengirimkan foto dengan transfer yang berlebih, kemudian mereka meminta untuk dikirimkan kembali lebihannya ya, lebihannya. Tadi misalnya butuhnya 500 tapi dikirimkannya 1.500.000, maka si pelaku akan meminta 1 juta ya untuk dikirimkan kembali ke si pelaku ya. Padahal pelakunya tidak mengirim apa-apa, si pelakunya hanya mengirimkan foto palsu ya, foto struk ATM ini yang diedit ya. Di sini kan bisa kita kalau kita bisa sering ngambil struk ATM ya, kita lihat ini agak aneh ya, agak aneh fontnya ya, agak kurang pas gitu ya pokoknya.
entah yang terlalu rapat lah, entah yang terlalu tebal ya. Pokoknya ada keanehan pokoknya kalau kita misalnya kita jeli untuk melihat yang ada pada tulisan yang ada pada struk ATM. Pusing tadi. Nah, nah yang saya sampaikan sebenarnya di sini ya, sebenarnya bukan untuk membuat takut ya, tapi saya harap Bapak Ibu bisa lebih berhati-hati lagi ya, tapi jangan sampai paranoid ya, jangan sampai ketakutan berlebihan, misalnya tidak mau membuka WA, tidak mau sosial media ya, jangan sampai jadi paranoid ya, tapi jangan lupa untuk menjaga data pribadi kita agar tidak disalahgunakan oleh orang lain ya, seperti itu. Pesan saya sih ininya seperti itu, jangan sampai paranoid, tapi juga kita lebih berhati-hati lagi, kita menjadi lebih tahu mengenai celah-celah apa ataupun modus-modus apa yang mungkin bisa terjadi ya, ataupun bagi kita sendiri maupun bagi keluarga kita ya yang mungkin terjadi ya. Begitu ya. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Mungkin ada diskusi ataupun pertanyaan bisa kita lanjutkan ke sesi berikutnya ya. Ya, terima kasih Pak Adi Nugraha, menarik sekali terkait pemaparan yang sudah disampaikan oleh Pak Adi. Belum lama ini saya kira banyak juga ada guru di Surabaya sama di Semarang yang terkena pinjaman online, pinjam 2 juta harus kembali 11 juta. Ya. Dan semua kontaknya diakses untuk ditagih, padahal belum tentu kita kenal dengan orang yang dimaksud begitu. Sungguh memprihatinkan. Ya, moga-moga tidak ada yang terkena pinjaman online lah kita semuanya, amin. Monggo Bapak Ibu, jika ada pertanyaan untuk Pak Adi Nugraha terkait pencurian data ataupun keamanan data ataupun tentang apa tadi pinjaman online ataupun tentang bagaimana sih cara menginstal aplikasi yang baik begitu. Monggo Bapak Ibu, kami persilahkan. Bapak Ibu bisa raise hand atau langsung bersuara berbicara dengan Pak Adi Nugraha. Iya, monggo Bapak Ibu. Atau diskusi saja ataupun cerita pengalaman juga tidak masalah. Saya Pak Adi coba. Iya, monggo Pak Nur Wahid. Begini, beberapa waktu yang lalu itu ada tadi ya salah satu materi yang Pak Adi sampaikan terkait bukti transfer palsu ya tadi ya, Anda ya? Iya, jelas Pak. Ini memang ada beberapa sekolah kemarin di SMP Muhammadiyah itu yang kedapatan memang ada orang-orang yang mengirimkan itu menjabri kepala sekolah. Seolah-olah dia itu sudah transfer ke sekolah sejumlah uang. Ya, pernah terjadi dia itu mengatakan sudah membayar uang siswa baru pada waktu itu musim PPDB, tetapi membayarnya itu kelebihan begitu ceritanya. Dia minta untuk kelebihannya agar dikembalikan. Nah ini kalau kita tidak hati-hati kan ya tentu akan mengembalikan ya. Nah, bagaimana mengetahui ciri-ciri transfer tadi itu palsu dan kok itu bisa terjadi bukti transfer palsu? Jangan-jangan kita ini juga nanti banyak mengalaminya begitu. Terima kasih. Iya Pak. Ya, kalau yang saya tampilkan tadi ya itu adalah contoh. Bentar, saya tampilkan ulang.
Ya, kalau yang saya tampilkan ini ya Pak, sebenarnya ini kan kalau zaman dulu ya Pak, zaman tahun 2010-an kan masih belum ada yang namanya e-commerce ya, belum ada Tokopedia, belum ada Shopee ya, belum ada Bukalapak ya. Jadi kita hanya untuk jual beli ya, kalau kita dulu di forum ya, forum Kaskus ya, kita hanya mengandalkan yang namanya struk ini untuk bukti transfer kita ya, untuk bukti transfer kita bahwa kita sudah membayar uang tersebut. Jadi misalnya saya sebagai pembeli, kemudian Pak Fahmi misalnya sebagai penjual ya. Kalau zaman dulu ya, zaman sebelum ada e-commerce, misalnya Pak Fahmi jual handphone, kemudian saya setujui harganya 1 juta, misalnya. Kita sudah sama-sama setuju 1 juta, kemudian saya berencana untuk membayar menggunakan ATM. Nah, kemudian saya ke ATM, kemudian saya transferkan ke rekening Pak Fahmi ya. Kemudian saya fotokan ini Pak hasil bukti transfer saya bahwa saya sudah mentransfer 1 juta ke Bapak. Nah, jika Pak Fahmi tidak hati-hati ya, ataupun Pak Fahmi itu tidak mempunyai akses untuk melihat mutasi rekening ya, nah Pak Fahmi bisa saja dengan mudah percaya untuk bahwa duitnya sudah benar-benar ditransfer ke rekening saya. Nah, terus kemudian Pak Fahmi mengirimkan handphonenya menggunakan kurir kirim ke saya sebagai pembeli ya. Nah, tetapi kecurangannya adalah saya menggunakan menggunakan foto orang dengan struk asli ya. Foto yang aslinya itu adalah menggunakan struk asli. Kemudian saya edit tulisannya Pak. Saya edit tulisannya supaya dimirip-miripkan dengan struk asli ya. Supaya orang bisa terkecoh bahwa orang tersebut sudah benar-benar mengirimkan uang ke rekening saya. Padahal yang dikirimkan hanyalah palsu ya, rekening palsu. Nah, di sini untuk pencegahannya yang pertama adalah jika kita menemui pengiriman hal seperti itu ya, misalnya kita mendapatkan bukti transfer seperti itu, kita cek dulu apakah benar-benar kita mendapatkan transferan sebanyak itu atau tidak ya. Kita cek terlebih dahulu apakah kita benar-benar mendapatkan transferan sebesar itu atau tidak. Kemudian jika kalau kita misalnya tidak sebelum ngecek misalnya kita lihat fotonya saja sudah terlihat agak aneh mengenai kontennya di sini ya. Agak aneh konten di sini, misalnya tadi entah fontnya itu rapat-rapat, entah fontnya itu berbeda dengan font yang lain ya. Pokoknya agak berbeda dengan struk yang asli ya. Jadi misalnya di sini agak mencong kiri, mencong kanan ya, seperti itu. Nah, cara berikutnya tadi itu kita lihat mutasi rekening kita, apakah ada uang masuk atau tidak. Kalau tidak ada uang masuk, ya udah bilang aja tidak ada uang masuk, tolong dicek lagi ya. Karena kalau misalnya ada si A mengirim si B, kemudian si A itu memberikan informasi bahwa saya sudah mengirim sekian juta ya ke B ya, tapi B tidak menerima, ya maka uang tersebut masih jadi tanggung jawab si A. Jadi yang berkewajiban mengurus uang tersebut ya si A. Jadi misalnya tidak terkirim ke B ya itu masih tanggung jawab si A ya. Jadi karena uangnya masih belum masuk ke rekening si B ya. Jadi kita sebagai penerima yang menerima struk tadi ya kita ya udah nggak ada uang masuk ya sudah, kita emang nggak ada uang masuk Pak. Jadi tolong dicek lagi mengenai pengiriman Bapak, apakah benar-benar mengirim sejumlah uang itu atau terjadi kesalahan ya, seperti itu. Angkatan Pak Nur Wahid, mungkin
bisa memberikan jawaban. Nggih, begitu Bapak Nur Wahid Sudarta, nggih. Memang kita harus sekali lagi hati-hati ketika ada bukti transfer yang ditunjukkan kepada kita. Sekiranya itu mencurigakan, lebih baik kita sabar terlebih dahulu dengan jalan kaki atau keluar mengecek ATM kita, begitu. Apakah ada penambahan ataukah tidak, begitu. Seandainya kita belum memiliki mobile banking, begitu. Nggih. Karena sekarang penipu sekarang lebih canggih-canggih sepertinya, nggih. Iya betul Pak. Kita harus lebih canggih juga, makanya kita harus adakan sosialisasi lebih banyak ya, untuk masyarakat agar lebih melek mengenai keamanan. Yang kita apa namanya kok iso persis gitu loh. Iya. Ya namanya mencontoh kan dibuat semirip mungkin dengan aslinya Pak. Jadi bisa saja mengecek orang lain yang tidak teliti ya. Ya kita sendiri yang harus teliti ya. Betul Pak. Nggih, leres. Nggih, betul Pak. Tidak tergesa-gesa gitu ya. Nggih. Tadi saya mencoba ke Google cari contoh struk ATM. Wah, banyak sekali Bapak. Contohnya nanti tinggal kita edit saja sebetulnya. Tinggal ganti nama, tinggal ganti bukti nominal itu tadi. Tinggal mau cari bank mana juga kita bisa. Nggih. Apa saja ada. Bu Faya, monggo Bu Faya mau mengajukan pertanyaan. Terima kasih Pak Fahmi. Monggo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, terima kasih Pak Adi. Dari tadi saya baru sempat Pak Adi, Pak Fahmi, Bu Wulan. Terima kasih banget atas acara kita hari ini. Saya baru sempat bergabung ini. Dari tadi baru istirahat. Satu hal yang perlu saya pengen share juga ke Pak Adi sama Pak Fahmi, bahwa kami pernah ada siswa kami kejadian bahwa anak ini berangkat dari rumah mau kegiatan pagi. Ternyata dia sampai diturunkan di tempat penurunan di depan gapura itu, ternyata dia diarahkan ke konter, dan akhirnya harus mentransferkan pulsa, sehingga guru tapa sucinya kok ini nggak ada anaknya, telepon wali kelasnya, ini anaknya nggak berangkat. Wali kelasnya telepon orang tua, oh anaknya berangkat, sudah diantarkan ke sekolah tadi. Sampai sore, nggak tahu ternyata anak itu di konter, terus sudah menghabiskan pulsa sebanyak kurang lebih berapa? 1 juta lebih. Nah, seperti itu gimana Pak Adi kita untuk mengcounterkan anak-anak kita dengan kasus seperti itu? Oke. Itu yang pertama Pak. Kemarin Bu Faya baru dapat ada kurang lebih 4 hari yang lalu. Saya di WA bahwa segera mengirim, segera Sherlock paket beberapa jam nanti akan kami kirimkan. Saya terus jawab di WA itu. Apakah saya jawab itu, saya sudah nanti mereka sudah bisa mengakses punya WA saya atau gimana? Karena saya jawab, maaf paket apa ya, saya tidak merasa meminta paket dan sebagainya gitu. Apakah yang balasan saya ke WA ini mereka bisa mengambil data saya atau gimana? Itu saja Pak Adi yang perlu Bu Faya tambahkan pada siang ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk yang pertama ya, itu saya pernah juga dengar atau baca berita ya mengenai ribut-ribut di media sosial ya, karena ada orang tua yang ribut dengan counter Indomaret ya, atau penjual atau karyawan Indomaret, karena anaknya diperbolehkan untuk membeli voucher game ya sebanyak ratusan ribu ya.
Nah, si orang tua tersebut marah karena kok anak kecil bisa diizinkan untuk membeli voucher yang sebanyak itu ya. Nah, yang saya ingin coba tanyakan ke Ibu itu adalah yang dihabiskan ratusan ribu di counter pulsa tersebut itu digunakan untuk apa ya, Bu? Ibu dapat info nggak? Oke. Dapat info dikirimkan ke nomor HP, HP. Nomor HP itu ternyata dicek lagi nomor HP itu nggak bisa dihubungi. Jadi nomor HP itu dikirimin pulsa 50, pulsa 100, pulsa gitu seperti itu, dan anehnya pihak counter HP itu juga pulsa itu juga memberi gitu loh. Nah, tapi karena kemarin itu orang tua siswa kami ini ya wes anak saya sudah ya udah saya bayar. Jadi akhirnya mereka bayar 1 juta lebih itu. Nah, terus anak itu juga tidak sadar kalau dia harus beli pulsa sebanyak itu. Seperti itu Kak Adi. Jadi bukan untuk game tetapi ke nomor HP. Oh iya. Nomor HP yang tidak pada akhirnya nggak dihubungi, nggak ada gitu. Ya, nomor HP itu nggak aktif seperti itu. Iya, yang seperti ini kerap kali terjadi ya ketika kita misalnya ditelepon dengan nada emergency ya. Misalnya kalau saya pernah baca ya, misalnya seperti kita ditelepon kemudian kita dikabari bahwa ada kerabat kita yang kecelakaan ataupun ada kerabat kita yang ditangkap polisi ya, seperti itu. Nah, kemudian untuk penanganan misalnya ada korban yang ditangkap polisi ya, misalnya untuk penanganan agar dibebaskan ya, ini ada administrasi bla 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 yang harus membayar sekian ratus ribu seperti itu misalnya. Nah, ini karena misalnya dia bilang ini karena kami baik, kami akan coba uruskan, tapi nanti tolong untuk ditransfer dikembalikan dalam bentuk pulsa ke nomor bla bla bla. Ya, itu kan menjadi salah satu modus untuk menipu seseorang ya. Jadi dengan melibatkan perasaan tadi ya, perasaan ada saudara yang jatuh sakit ataupun ada perasaan kerabat yang ditangkap polisi tadi ya, misalnya seperti itu ya. Itu salah satu contoh dari social engineering tadi Bu ya, kalau tadi saya sebut ya. Jadi ya untuk penanganannya ya kalau kita menemukan kita mendapati telepon seperti itu ya, kita mendapati berita seperti itu ya, kita harus tadi tetap pertama adalah tetap tenang ya Bu ya. Tetap tenang, kemudian kita coba konfirmasi dulu, entah itu ke pihak berwajibnya, ataupun kita konfirmasi langsung ke orang yang bersangkutan, orang yang dikabarkan kecelakaan misalnya, orang yang dikabarkan ditangkap polisi tadi. Kita cari tahu keberadaan mereka bagaimana, sesuai tidak dengan apa yang terjadi, apa yang dikabarkan oleh si penelpon tadi. Karena ya saya bisa menyimpulkan bahwa 99% telepon yang seperti itu adalah telepon yang modus penipuan. Jadi tidak benar ya, mereka hanya menelepon untuk memberikan shock kepada si penerima, si tadi murid Ibu ya, memberikan shock, kemudian memberikan instruksi-instruksi karena shock ya, jadi memberikan instruksi supaya mengirimkan pulsa sekian ataupun mentransfer sekian ya, supaya ya untuk mendapatkan keuntungan ya, seperti itu Bu. Terima kasih Pak. Yang kedua Pak, tadi itu yang WA tadi. Apakah kalau saya balas, Ibu saya balas, apakah itu data saya bisa masuk ke mereka atau gimana? Nih, kalau tadi misalnya sesuai dengan cerita Ibu ya, misalnya tadi ceritanya ada orang yang mengaku kurir ya Bu ya, kurir kemudian meminta share lokasi untuk tempat pengiriman Ibu ya. Nah, kebetulan saya juga cukup sering yang mendapatkan WA seperti itu ya, karena saya beli online ya Bu ya. Jadi memang benar-benar kurir yang mengirimkan pesan, kemudian meminta alamat saya atau meminta
Sherlock saya, tempat di mana saya tinggal ya, supaya lebih cepat mereka untuk mengirimkan barang ke saya. Ya. Nah kalau saya lihat ya, saya coba tadi lihat dari cerita Ibu, ya mungkin dipastikan lagi apakah Ibu benar-benar apa ya, benar-benar order barang atau tidak, Bu. Kalau bisa tidak order barang ya mungkin bisa diabaikan saja karena itu mungkin hanya orang yang salah sambung ya, misalnya salah mengirim WA ya, seperti itu. Tapi kalau misalnya kemudian Ibu jawab tadi hanya menjawab apa tadi Bu ya, menjawab nomor siapa? Ini enggak merasa memesan order barang dan sebagainya gitu. Ya karena ya kalau hanya menjawab seperti itu maka data Ibu ya tidak akan terkirim ke mereka, tidak akan mereka bisa baca ya. Hanya yang Ibu tuliskan yang mereka bisa dapatkan informasinya, seperti itu Bu. Jadi tidak masalah Bu, tidak berbahaya seperti itu. Ada yang lain Bu? Pengalaman yang lain? Tambah satu lagi Pak Adi. Monggo Bu. Saya itu sering banget diberitahukan, tolong sampaikan ke teman Anda, namanya Retno Sopo gitu, tolong bayarin hutangnya, seperti itu. Jadi, aduh, kan sangat-sangat mengganggu. Kok WA masuk setiap saat, itu WA yang atas nama suruh diingatkan ke orang itu. Saya akhirnya blokir. Kan kita juga, saya terus apa perbuatan saya seperti itu tak blokir gitu, membenarkan atau tidak Pak Adi? Iya Bu, sudah tepat sih Bu kalau untuk yang Ibu lakukan. Jadi seperti yang saya ceritakan tadi mengenai pinjaman online ya. Jadi kadang orang lain yang mendapatkan getahnya ketika kita melakukan pinjaman online ya. Misalnya saya meminjam online ya, pinjam online tadi bisa kalau di sini apa namanya, ada banyak contohnya ya, kalau di saya share. Nah. Oke, misalnya isinya saya coba cari di salah satu berita ya, berita portal berita Indonesia. Di sini ada 86 pinjol ilegal ya yang sudah ditutup OJK ya. Nah, saya coba lihat salah satu lah ya misalnya. Kemudian saya coba cek di Play Store. Ada namanya pinjaman nasional ya di sini misalnya. Namanya pinjaman nasional. Nah, kalau kita lihat di permission ya, biasanya dia akan meminta akses ya, kontak salah satunya. Bisa membaca seluruh kontak yang ada di HP ya. Bisa mencari akun yang ada di HP ya. Nah, jadi misalnya ketika saya menginstal aplikasi ini, kemudian saya menyetujui untuk meminjam ya, menyetujui persyaratan mereka, maka nanti seluruh data yang ada pada kontak saya, yang ada pada handphone saya, akan bisa dibaca oleh si aplikasi ini atau si adminnya ini, ataupun nanti akan diteruskan ke debt collector-nya ya, oleh pihak ketiga bisa seperti itu. Nah, yang meresahkan adalah ketika misalnya saya telat beberapa hari, ataupun misalnya belum telat juga sudah ditagih ya, biasanya seperti itu juga. Jadi yang meresahkan adalah ketika mereka ingin menagih tidak langsung ke saya sebagai peminjam, tetapi mereka menagihkan ke orang lain ya, ke seluruh kontak yang ada di HP saya. Kan mereka sudah bisa membaca seluruh kontak di HP saya, jadi mereka bisa mengirimkan pesan untuk pelunasan tadi ya, yang seperti Ibu Faya terima ya, tolong untuk melunasi bla bla bla. Ya saya juga beberapa kali mendapatkan ya seperti itu Bu, untuk seseorang yang disuruh untuk melunasi, padahal saya juga tidak kenal siapa orangnya. Mungkin saja kontak saya ada di handphone dia, mungkin saja kontak Ibu ada di handphone si tadi ya, peminjam online tadi ya.
sehingga nomor ibu menjadi target atau menjadi apa ya, broadcast ya, seperti itu, menjadi terkirim pesan untuk agar orang lain tersebut melunasi pinjamannya ya. Jadi ya itu yang menyebabkan resah ya, karena mereka si pinjol ini ya, mereka mengakses seluruh kontak yang ada pada HP kita, dan mereka bisa semena-mena terhadap kita sebagai peminjamnya, ataupun semena-mena kepada orang lain yang ada pada kontak di HP kita ya. Jadi tidak, kalau yang ibu terima tuh mungkin masih apa ya, masih lebih beradab ya. Tapi tadi yang saya contohkan tadi ada yang debt collector itu yang memfitnah, bahkan menganggap saya sebagai peminjam itu menjual diri, seperti itu Bu. Jadi memberikan foto-foto, memberikan gambar-gambar yang tidak senonoh, seraya memberikan apa ya, memberikan tulisan bahwa saya ini menjual diri atau dan lain-lain. Pokoknya memberikan fitnah-fitnah dan lain-lain, pokoknya menjelek-jelekan saya, sehingga nanti saya yang menjadi yang meminjam uang tersebut menjadi apa ya, pokoknya diharapkan menjadi tertekan lah, seperti itulah oleh si peminjam online, si pinjolnya, seperti itu Bu. Jadi ya cara terbaik ya tadi untuk diblokir saja, karena tidak tahu, tidak usah dijawab, tidak masalah, cukup diblokir saja, dihapus, dan ya sudah, tidak ada hubungan apa-apa, jadi tidak perlu dirisaukan lagi. Begitu, jadi Bu. solusinya kalau ada yang seperti itu ya Pak Di, kita tinggal sampaikan pun diblokir aja nomor yang nagih-nagih itu aja gitu. Iya betul Bu, diblokir saja supaya lebih hidup kita lebih lebih tenang ya. Terima kasih Pak Di. Iya. Terima kasih Bu Faya. Bapak Ibu, kami memberitahukan kembali bahwa di kolom chat ada link post-test, pretest, sama presensi kehadiran pada siang hari ini. Presensi nanti akan digunakan oleh tim pengabdian untuk administrasi dan sebagainya. Mohon Bapak Ibu berkenan mengisi link presensi yang sudah tertera pada kolom chat yang ada tanda message itu tadi. Link presensi menika nggih. Di tempat kami terdata baru 6 Bapak Ibu guru yang mengisi link presensi. Adalah hari ini yang rawuh ada sekitar 26 Bapak Ibu guru. Mohon Bapak Ibu meluangkan waktunya 1 menit untuk mengisi link presensi. Ada lagi pertanyaan Bapak Ibu? Jika ada, monggo bisa disampaikan. Jika belum ada pertanyaan, Bapak Ibu bisa mengisi link presensi terlebih dahulu. Pak Adi, ini sesuai jadwal sampai pukul berapa Bapak? Ini kalau di jadwal tadi 14.40 ya terakhir. Oke, 14.40, masih ada waktu 2 menit. Oke, Bapak Ibu monggo jika ada pertanyaan atau jika tidak ada, mungkin cukup sampai sini ya Pak Adi. Iya, betul Pak. Bu Sri Wijayanti, bagaimana Bu Sri? Oke, saya kira cukup nggih Pak Nur Wahid. Cukup nggih Bapak nggih untuk pelatihan hari ini. Nanti untuk tanggal selanjutnya bisa didiskusikan di belakang layar. Nggih. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Mohon Bapak Ibu yang belum presensi bisa mengisi link presensi yang sudah ada di chat Google Meet. Terima kasih Bapak Ibu. Pak Fahmi, untuk presensi di sebelah mana ya? Di kolom ini Pak yang ada tanda message, tanda SMS itu Bapak. Ini ada ini. Mungkin Bu Sri Wijayanti atau Bu Wulan bisa share link WA ke Bapak Ibu guru yang ada di SMP. Link WA-nya bisa. Saya share. Link presensi sudah ada, Bu.
Ini di atas ada di jam 13.39, Bu. Ya, ini di message ada. Bapak Ibu jika berkenan bisa menampilkan kamera Bapak Ibu untuk dokumentasi pada siang hari ini. Oke, monggo Bu Tina. Assalamualaikum Bu Tina. Waalaikumsalam Bapak. Apa kabarnya? Luar biasa. Pangestunipun Ibu Tina, nggih sehat selalu nggih. Nggih, saling mendoakan nggih Bapak. Nggih siap. Bapak Ibu sudah divaksin semua nggih? Yang dari Muhammadiyah sampun nggih? Ada yang belum. Oh, ada yang belum nggih. Ya, urutan nggih pilih nggih. Nggih Bapak. Hamil juga kan? Nggih. Kemarin saya vaksin manual Ibu. Ada yang otomatis toh Pak? Berarti biaya mandiri nggih Bapak. Bukan manual, itu berarti karena saya tertular. Oh. Jadi vaksin langsung. Jadi saya pernah terkena Positif pas, berarti, Pak. Nggih, pas bulan puasa nih kok. Nggih. Oh. Nggih. Istirahat tidak bisa puasa. Wah, ternyata lah rasanya luar biasa lemes. Semoga Bapak Ibu tidak ada yang kena lah, jangan sampai. Amin. Bergejala nggih Pak? Nggih, gejalanya itu lemes, lalu penciuman hilang sama sekali, tidak bisa mencium apapun itu. Jadi indikasi setiap tertular gejalanya dari memang mana, bisa. Indikasi sepertinya jalan-jalan ke pasar lupa cuci tangan pakai hand sanitizer. Jadi lengah lah, kalau pakai masker selalu. Mungkin tangannya habis belanja langsung ke hidung atau ke mata. Mungkin kekurangannya di situ. Ya itu hanya asumsi lah, tapi sudah terjadi. Semoga Bapak Ibu bisa lebih berhati-hati. Amin. Bapak Ibu monggo bisa menampilkan kamera on-nya, nanti bisa kita foto secara berjamaah. Ada Bapak Galang, ada Bu Anin, Bapak Ngatiman, Bapak Sudarsono, lalu yang bahasa Arab ini saya belum bisa membaca ini. Bapak Bu Insani, Bapak. Oh, Bu Insani. Insani Rohmati. Bapak Atta Bidari, Ibu Yuni Arni. Oh, Rahmawati ya itu ya. Bu Anggita, lalu ada lagi banyak lainnya. Oke, monggo, kamera sudah on, ada Pak Triwinarna juga. Kamera sudah on, oke. Saya foto satu. Oke, sudah 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Assalamualaikum Bu Anggita, ini sepertinya saya kenal ya, teman SD kalau nggak salah ini ya. Teman Bapak? Teman SD kalau nggak salah ya. Iya, Bapak. Ungaran kan? Ayo. Iya. Oh, enggak? enggak. Oh, baru tahu malah di sini. Ini Adi. Iya. Adi yang di lanjut SMP 5 itu? Iya. Salam kenal lagi. Salam kenal lagi. Malah ketemu teman SD. Pak Adi. Iya, Bu. Pengapunten Pak Adi. Ya. Nah, sebelumnya Bu Faya mohon tulisannya Pak Adi Nun Pangapunten program studinya itu di layar berbeda Nun Pangapunten nggih Pak Adi nggih. Ngapunten cak tahu tadi Mas Yudin. Maaf banget nggih. Enggak. Layarnya ini sudah share. Baru di ini sama Bu Wulan nggih. Maaf banget nggih. Motoran sudah banyak dibantu sama jenengan Bu.
Masalahnya fotonya juga mendadak, maaf banget Iya. itu ya, fotonya buat layar tadi, nggih. Nggih. Biar ada bukti fisik jejak rekam. Nggih. Iya. Rekam jejaknya itu ada gitu loh Mas Pak Adi. Jadi kita ya mudah-mudahan semaksimal mungkin kita bisa membantu, kita bisa kerjasama, nggih. Nggih, Bu. Insya Allah kita akan buat sesuai dengan kemampuan kita. Tapi nanti rekannya, temennya, Bu Am kita mungkin yang lebih, insya Allah lebih bisa bekerja sama, nggih Pak Adi. Nggih. Insya Allah masih ada acara-acara berikutnya yang bisa diperbaiki lebih lanjut lagi. Terima kasih Bu Faya. Nanti pemateri pada pertemuan selanjutnya adalah Bu Wulan. Wulan sudah sangat siap untuk menyampaikan materinya. Nanti materi selanjutnya. Saya kira cukup nggih Bapak Ibu semuanya, Pak Adi sampun nggih. Bu Wulan. Nggih, Pak Nur Wahid cekap nggih Bapak nggih. Mari kita akhiri pelatihan pada siang sampai sore hari ini dengan menghafalkan hamdalah sama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga apa yang kita kerjakan pada siang hari ini menjadi sebuah catatan amal kebaikan bagi kita semua. Amin. Amin. Saya pribadi mohon maaf jika ada kesalahan-kesalahan. Dan mohon dimaklumi karena juga saya masih pemula menjadi MC, mohon dimaafkan. Terima kasih, saya kira saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon pamit Pak Adi, Pak Fahmi, Bu Wulandari. Nggih Pak, monggo matur nuwun sangat. Nggih Pak, mohon pamit juga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Wulan. Maaf, Nggih Bu Faya, pripun Bu? Maaf ya Bu Wulan ya. Itu Pak Adi program studinya. Nggak apa-apa Bu, ini besok aja takut kalau besok pas perlu surat itu kan Bu, takutnya nanti tulisannya Fakultas Teknik jadi nggak terakui. Oh nggih, nanti besok kita akan ganti flyernya nggih. Iya Bu. Harusnya fakultas apa? Kita edit lagi nggih. Harusnya Fakultas Sains Teknologi Terapan. Nggih, Bu Anggita di flyernya nggih Pak Adi. Salah itu. Harusnya nanti kita rubah sesuai dengan prodinya Pak Adi. Nggih. Banget. Bu Faya sama mau nitip pesan Bu untuk yang pertemuan berikutnya nanti insya Allah juga mengenai vaksin COVID ya Bu ya. Jadi pro kontra vaksin, Bu Menawi nanti bisa jadi informasi untuk peserta dan mitra dari SMP Musagung ya Bu, apabila menanyakan kira-kira materi yang berikutnya tentang apa gitu. Oke. Nanti kami akan, saya akan sampaikan, nggih. Nggih Bu. Nggih, matur nuwun sangat nggih Bu Faya nggih, sehat-sehat Bu, semoga cepat baik pulih. Ini di atas tempat tidur kok Bu. Jadi tempat tidur. Nyambi nggih. Alhamdulillah agak enak nggih. Nanti materinya Pak Adi kami minta nggih Pak Bu Wulan nggih. Nggih Bu. Nggih. Oh iya, ini Bu saya nunut kirim juga di WhatsApp Bu. Ini mengenai link presensi yang tadi sepertinya belum semua Bapak Ibu mengisi nggih. Jadinya tadi linknya saya kirimkan. Jadi linknya tadi saya kirimkan ke Bu Faya, begitu juga link untuk pretest dan posttest. Begitu. Nggih Bu. Matur nuwun Bu Wulan. Nggih sami-sami Bu. Terima kasih sekali Bu. Monggo. Sukses kita hari ini sukses. Alhamdulillah. Alhamdulillah nggih Bu. Mugi-mugi sukses terus sampai akhir pengabdian nggih Bu. Amin ya rabbal alamin nggih. Mudah-mudahan Bu Wulan nggih. Sampai jumpa pada pertemuan yang berikutnya. Nggih insyaallah Bu. Izin keluar nggih Bu Wulan nggih. Nggih Bu.
Monggo Bu. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bulan matur nuwun izin keluar dulu. Jadi Bu Anggita, monggo Bu.